Doa dalam nusus syariat, doa itu ada dua ya. Doa itu ada dua ya. Yang pertama namanya doa al-mas'alah. Yang kedua namanya doa ibadah. Doa masalah maksudnya doa seperti yang biasa kita lakukan, yaitu berdoa. Berdoa meminta. Ataupun doa ibadah maksudnya semua ibadah. Semua ibadah ya. Seperti salat ya, haji ya. Kemudian nazar, menyembelih ya. Ini juga dalam syariat disebut dengan doa, tapi istilahnya doa al-ibadah, doa al-ibadah. Tapi kalau doa yang sering kita lakukan namanya doa al-mas'alah. Dan para ulama menjelaskan maksud hadis ini, barang siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah suatu pun, di sini bisa artinya berdoa, bisa artinya beribadah. Jadi doa di sini bisa artinya dan dia dalam kondisi berdoa kepada selain Allah atau dalam kondisi beribadah kepada selain Allah. Di sini nidan tadi kita sebutin apa? Nakirah kan? Ya, tanwin berarti mencakup keumuman. Dia dalam kondisi beribadah kepada siapapun atau dalam kondisi berdoa kepada siapapun ya. Apa kepada mayat, kepada malaikat, kepada nabi ya, maka dia akan masuk neraka jahanam. Hadis ini mengerikan ya. Karena membuat kita takut dengan kesyirikan. Karena barang siapa yang meninggal dalam kondisi demikian, dia masuk neraka jahanam. Karena ini syirik besar, apalagi doa itu ibadah yang teragung. Doa adalah ibadah yang teragung. Saya jadi sebutkan dalam buku tersebut ya. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Demikian juga dalam riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah, Nabi SAW berkata, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Kenapa? Karena tatkala seorang berdoa, dia benar-benar menampakkan kerendahan dan kehinaannya. Dan itu sangat tampak dia hina, dia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat suka dengan kondisi seorang hamba merendahkan dan menghinakan dirinya di hadapan Allah. Makanya kondisi yang paling Allah sukai bagi seorang hamba tatkala sedang sujud. Tatkala itu dia sedang menghinakan dirinya, dia meletakkan bagian termulia dari tubuhnya itu kepalanya di tanah sambil dia mengakui ketinggian Allah, dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la ya. Jadi saat itulah Allah paling senang kondisi tersebut, saat itulah Allah sangat dekat dengan hamba. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah tatkala sedang sujud. Nah, kalau kita berdoa itu Allah suka. Nah, kalau kita ternyata berdoa kepada selain Allah itu syirik paling besar. Syirik paling besar. Syirik banyak, ada syirik berdoa, ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ada syirik bernadar kepada selain Allah, ada syirik yang lainnya, tapi yang paling parah adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Tetapi hadis ini meskipun membawa hal yang sangat mengerikan bagi kita tentang bahayanya orang meninggal dalam kondisi syirik, tetapi ini juga penghibur bagi orang-orang yang mungkin pernah terjerumus dalam kesyirikan. Kenapa? Karena Nabi mensyaratkan dalam barang siapa yang meninggal, paham? Jadi kalau ada orang yang pernah melakukan kesyirikan, dia sudah bertobat, enggak ada masalah, dia tidak masuk dalam hadis ini. Mungkin dulu ada yang pernah percaya sama dukun. Waktu mau menikah takut suaminya enggak suka, dia dukunin suaminya ya. Melet suaminya biar suaminya suka sama dia ya. Bisa jadi ya. Kemudian mungkin dia pernah pakai susuk, dan banyak ya. Orang-orang pakai susuk ya supaya kelihatan cantik, kelihatan muda terus ya. Kelihatan menarik terus ya. Nabi mensyaratkan tatkala dia syirik dalam kondisi apa? Meninggal. Artinya seandainya waktu dia meninggal dia sudah bertobat, dia sudah kembali kepada Allah, maka dia selamat ya. Maka di sini dari satu sisi mengerikan, dari satu sisi juga memberi harapan ya. Dari satu sisi mengerikan, kita tidak boleh pede dengan iman kita sekarang. Kita enggak tahu bagaimana meninggalnya kita. Kita enggak tahu. Ya, orang betapa banyak sekarang, apalagi di zaman media sosial sekarang ini, orang tiba-tiba imannya berubah. Ada yang tiba-tiba ateis, ada yang tiba-tiba masuk agama lain, ada yang ragu tentang Tuhannya ya. Dan macam-macamnya. Jadi kita jangan terlalu pede dengan iman kita. Kita hanya berharap semoga kita diberikan oleh Allah husnul khatimah. Husnul khatimah. Tetapi hadis ini selain memberi rasa takut kepada kita,
dia juga memberi harapan kepada kita. Ternyata yang diancam masuk neraka itu yang meninggal dalam kondisi apa? Syirik. Adapun yang meninggal dalam kondisi tidak syirik dan sudah bertobat dari kesyirikan, maka dia tidak termasuk dalam hadis ini. Paham?